Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat belajar kembali di channel Raden Desain ini. Belajar desain dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Oke, sekarang kita studi kasus lagi ya. Atau kita akan bahas permasalahan-permasalahan yang sering terjadi ketika mendesain. Video ini materinya tentang garis. Oke, masalah yang sering terjadi ketika kalian membuat garis. Untuk membuat garis, toolsnya tuh ada di sini. Kalau ikonnya beda, kalian bisa klik tahan lama dan ini akan muncul tools-tools yang banyak. Nah, setiap tools ini freehand, through two point line, bezier, pen, B-spline dan lainnya. Ini membuat garis juga, tapi membuat garis seperti apa itu beda-beda ya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu cara membuat garis seperti ini, menjelaskan satu persatu ini fungsi-fungsi tools ini, karena kita akan bahas permasalahannya saja ya. Dan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ada dua video yang membahas tentang cara penggunaannya. Videonya seperti ini, judulnya belajar CorelDRAW, cara menggunakan pen tool, bezier, 3-point curve dan lain sebagainya. Ini saya lengkap. Tapi kalau di video satunya itu judulnya perbedaan pen tool, bezier dan 3-point curve. Oke, lanjut. Saya sering membuat video studi kasus atau membahas permasalahan-permasalahan yang sering dialami teman-teman, terutama teman-teman pemula ya ketika mendesain. Oke, jadi pastikan teman-teman di subscribe channel Raden Desain ini biar kalian tetap terhubung dengan channel Raden Desain dan bisa belajar desain, terutama penggunaan CorelDRAW dan pastinya software-software yang lain nanti ya akan ada di channel Raden Desain ini. Oke, dan klik juga loncengnya biar kalian tuh dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Permasalahan pertama adalah, Bang, bisa nggak membuat garis itu lurus, nggak bengkok-bengkok? Bisa. Terus yang dipakai apa? Terus yang dipakai bisa menggunakan freehand. Tapi masalahnya, ketika membuat garis, saya klik sekali dan saya klik, saya lepas dan saya atur. Ini sudah lurus belum ya? Ini kayaknya agak bengkok ke atasnya. Nah, udah bingung kan jadinya kan ini lurus apa enggak. Nah, biar lurus kalian bisa menggunakan atau mengklik tombol shift atau alt. Shift atau control. Oke. Kalian menggunakan versi berapa antara dua ini ya. Ini coba saya klik control. Nih. Nah, dia otomatis lurus. Tuh, saya geser kanan, kiri, kanan, dia lurus. Oke, atau merubah sudutnya miring juga, dia miringnya juga akan lurus. Jadi dia patah-patah. Oke, patah-patah. Ini kalau kontrol saya lepas. Nah, ini kembali seperti biasa. Atau saya menggunakan shift, ini juga sama, bisa meluruskan. Nah, ini juga patah-patah. Oke, dan kalau sudah mau seperti ini, kalian klik tek. Nah, ini sudah lurus garisnya. Seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bang, bisa nggak garisnya ini warnanya itu tidak hitam? Jadi setiap saya membuat garis itu warnanya merah atau kuning, bisa nggak, Bang? Bisa. Caranya adalah, nih kan pas masih di di tool speak tool ini, kan pastikan tidak ada garis yang terseleksi, tidak ada yang terseleksi, objek terseleksi nggak ada. Bisa kalian klik di area kosong seperti ini, kemudian kalian klik kanan di warna yang diinginkan, misalkan merah, klik kanan, dan nanti akan muncul seperti ini. Cek dokumen default, kemudian kalian klik OK. Ini grafiknya centang OK. Nah, jadi kalian mau buat garis apapun, dia warnanya akan merah seperti itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bang, bisa nggak ukurannya juga saya mau rubah, nggak kecil seperti ini, besar terus, Bang? Bisa juga. Caranya sama, nggak ada yang terseleksi yang lain. Klik di luar ini biar nggak ada yang terseleksi, kemudian kalian pilih ini pastikan di ini dulu ya, diklik icon garisnya dulu. Ini, kemudian misalkan kalian pilih pen tool. Nah, kalian pilih pen tool, kemudian kalian atur di sini misalkan 12, akan muncul seperti ini juga, dan kalian pilih OK. Ini tuh, ini juga sudah besar seperti itu. Jadi kan mau buat garis apapun, ini sudah ukurannya seperti itu. Seperti itu. Oke. Itu yang ketiga. Kemudian sekarang yang keempat, Bang, bisa nggak garisnya ini tidak lurus seperti ini, saya ganti putus-putus? Bisa. Dimana caranya? Nih, ada di atas nih. Ini bisa kalian rubah, entah ujungnya kalian bisa tambah panah, atau bentuk garisnya bisa putus-putus seperti ini bisa kalian atur-atur. Oke, atau ujung satunya kalian kasih panah juga bisa, terserah kalian. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima sekarang,
Ini biasanya sering terjadi ketika kalian nge-trace atau menggambar ulang sebuah objek. Anggap ini foto biasa ya, kemudian kalian trace untuk membuat bentuk vektornya. Misalkan ini saya garis, ini anggap aja belum di trace ya. Bikin apa, kemudian bikin apa, kalian menggunakan fungsi shaping dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan garis terputus seperti ini. Ini kan kalau diwarnain nggak bisa ya. Ini warnain nggak bisa. Nah kalian tidak perlu menggunakan pen tool lagi untuk menyambungnya seperti ini. Tapi kalian juga bisa menggunakan shape tool seperti ini nih, ikonnya shape tool. Kalian bisa geser ujung satu ke ujung satunya, digeser aja. Kemudian ini akan nempel dan bisa diwarnain. Nah masalahnya lagi di sini, ketika dua objeknya seperti ini, nih, dua objek ini dan teman-teman bentuk objeknya itu mau diwarnanya seperti ini. Nah ini juga bisa teman-teman, bisa diwarnain, bisa digabung. Caranya adalah pastikan kalau diklik ini juga ikut terseleksi, atau ini yang diklik ini ikut terseleksi. Nah ini kan belum. Nah caranya ditekan shift dan klik satunya, ini pastikan terseleksi semuanya dan digabung menggunakan well. Ini di atas fungsi shaping menggunakan well, klik. Nah ini akan tergabung. Ya saya klik di objek lain, kemudian saya klik objek ini ikut terseleksi, atau saya klik ini juga ikut terseleksi. Nah ini bisa kalian gabung lagi menggunakan shape tool. Ini kalian geser ke sini, tek, ini gabung, ini saya geser lagi ke ujung satunya, ini gabung. Nah ini sudah menjadi satu kesatuan dan bisa kalian rubah-rubah. Nah ini sering terjadi, permasalahan ini sering terjadi ketika kalian nge-trace atau menggambar ulang sebuah objek untuk dijadikan vektor seperti ini. Oke, itu yang kelima. Oke, sekarang kita lanjut yang keenam. Ketika menggunakan pen tool, misalkan mau nge-trace itu juga, ini saya geser-geser ke sini, kemudian ada bengkokan seperti ini, mau menggunakan sudut atau membuat sudut seperti ini, tapi ada garis-garis seperti ini, jadi mengganggu. Nah gimana caranya untuk menghilangkan sehingga terbentuk garis sudut lancip? Teman-teman klik ALT dan klik ujungnya ini, nah ini akan hilang. Nah ini teman-teman bisa menggunakan membuat sudut lancip seperti ini. Kalau belum hilang seperti ini, diklik ALT kalau belum hilang, itu masih loading misalnya teman-teman ya, masih loading. Jadi kalian klik ALT dan klik di sini, ini akan hilang. Oke, kalau belum hilang itu berarti loading. Jadi seperti itu, atau tidak pas dengan titiknya ini. Oke, seperti itu ya. Itu 6 permasalahan yang sering terjadi ketika membuat line atau garis. Oke, kalau kalian ada masalah lain yang sering terjadi atau ada masukan, bahas yang ini bang, komen di bawah ya, komen di kolom komentar dan kita diskusi di situ. Jadi seperti itu teman-teman ya. Materi-materi detail seperti ini susah kalian dapatkan di tempat lain, kecuali kalian harus kursus dan bayar ya. Tapi di channel Raden Desain ini kalian bisa dapatkan materi secara detail dan dalam. Jadi pastikan jangan kehilangan channel ini ya. Klik tulisan subscribe yang ada di bawah video ini dan klik juga loncengnya biar kalian tetap terhubung dengan channel Raden Desain. Oke, semangat belajar ya. Semua bisa karena terbiasa, jadi jangan berhenti berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.